Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Celia dengan NIM 11920600032, semester 5 kelas A, program studi pendidikan biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum metabolisme pada mata kuliah fisiologi hewan. Dasar teori. Menurut Arilina dan kawan-kawan 2007, metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Melalui proses metabolisme, makanan yang dimakan dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Semua makhluk hidup memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan energi setiap individu berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, umur, atau jenis kelamin. Laju metabolisme akan dipengaruhi oleh enzim sebagai biokatalisator. Metabolisme ini dibagi menjadi dua macam, yaitu katabolisme dan anabolisme. Adapun tujuan praktikum pada kali ini adalah menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama, timbangan badan. Di sini saya menggunakan timbangan badan digital. Digunakan untuk mengukur berat badan seseorang dengan skala kilogram. Caranya yaitu dengan menginjak timbangan tersebut. Yang kedua, alat pengukur tinggi badan. Digunakan untuk mengukur tinggi badan seseorang dengan skala sentimeter. Dan yang ketiga, penggaris, yaitu berfungsi untuk membantu mengukur tinggi badan. Beralih kepada langkah kerja. Langkah kerja yang pertama, mengukur tinggi badan menggunakan alat pengukur. Letakkan meteran di objek dataran seperti di tembok, lalu posisi badan tegak lurus dengan menempel pada meteran. Kemudian, letakkan penggaris di atas kepala dan tandai di area bertemunya penggaris dengan meteran. Lalu, catat tinggi badan dengan panjang jarak dari lantai ke tanda di penggaris dan meteran tersebut. Selanjutnya, ukur berat badan menggunakan timbangan berat badan. Simpan timbangan pada permukaan datar. Cara mengetahui berat badannya hanya dengan menginjak timbangan tersebut dengan posisi badan tegak lurus, lalu catat hasilnya. Kemudian, selanjutnya, cara kerja yang ketiga, menentukan luas permukaan tubuh menggunakan chart Du Bois. Setelah mengetahui tinggi badan, berat badan, umur, dan jenis kelamin, tentukan luas permukaan tubuh dengan meletakkan nilai tinggi badan 154 cm pada titik yang sesuai dengan garis 1 dan bobot badan yaitu didapatkan 41,50 kg pada garis 2. Kemudian, hubungkan dengan menggunakan mistar antara titik pada garis 1 dengan titik pada garis 2 melalui garis 3. Dari garis 3 ini diperoleh satu titik yang tepat dilalui oleh garis tersebut. Pada titik tersebut akan didapatkan angka tertentu yang menunjukkan nilai permukaan tubuh yang bersangkutan dalam satuan meter persegi. Maka dapat dilihat luas permukaan tubuh pada titik 3 yang dilalui pada titik garis 1 yaitu tinggi badan didapatkan 154 cm dengan titik garis 2 yaitu berat badan 41,50 kg adalah 1,35 meter persegi. Maka diperoleh luas permukaan tubuh adalah 1,35 meter persegi. Setelah mengetahui luas permukaan tubuh, carilah banyak kalori yang hilang per menit, per jam, dan per hari dengan melihat daftar BME. Kemudian, luas permukaan tubuh dikalikan dengan banyaknya panas yang hilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin, maka dapat ditentukan kecepatan yang hilang hasil metabolisme. Selanjutnya, menghitung BMR atau basal metabolic rate, yaitu jumlah energi minimal yang dibutuhkan tubuh agar organ-organ dan semua sistem yang ada di dalamnya bisa berfungsi dengan baik. Adapun cara menghitung BMR adalah dengan rumus BMR sama dengan L atau luas permukaan tubuh dikali BME, basal metabolic energi kali 24 kalori per hari. Diketahui L luas permukaan tubuh 135 meter persegi, BME perempuan 38,0, BMR sama dengan 1,35 dikali 38,0 kali 24 didapatkan hasil 1231,2. Tabel hasil pengamatan dan pembahasan.
Berdasarkan hasil pengamatan, dilakukan uji coba terhadap perempuan yang bernama Elsa Celia dengan usia 20 tahun yang memiliki tinggi badan 154 cm, berat badan 41,50 kg, luas permukaan tubuh 1,35 meter persegi, dan didapatkan BME sesuai dengan umur dan jenis kelamin pada daftar tabel 38,0 dan berdasarkan hasil BMR didapatkan 1231,2 kilokalori. Dengan demikian, dapat diketahui kalori yang dibutuhkan oleh Elsa Celia sebesar 1231,2 kilokalori. Kemudian menjawab pertanyaan. Jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Karena kecepatan metabolisme pada tubuh seseorang berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Adapun faktor lainnya yaitu usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, besar dan luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, jaringan aktif atau aktivitas fisik dan olahraga, dan kondisi medis tertentu yang terdapat pada setiap individu. Pada seseorang dengan laju metabolisme yang tinggi, pembakaran kalori di dalam tubuh menjadi lebih cepat dan lebih banyak. Begitupun sebaliknya, pada seseorang dengan laju metabolisme yang rendah, maka pembakaran kalori di dalam tubuh terjadi dengan lambat. Pertanyaan kedua, di mana tempat terjadinya metabolisme? Metabolisme terjadi pada sel-sel tubuh. Setiap reaksi kimia bekerja secara serentak untuk menjaga sel-sel tetap sehat dan berfungsi. Secara spesifik, proses metabolisme sebagian besar terjadi dalam usus, namun juga dapat terjadi pada hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Demikianlah hasil dari praktikum metabolisme pada mata kuliah fisiologi hewan. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dalam pembahasan maupun langkah praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.